Jamaah. Yeay, oh jamaah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah pancaran ketampanan seorang laki-laki. Apa Bu? Pancaran ketampanan seorang laki-laki. Dengan bintang tamu kita Mas Gunawan Sudrajat. Nah tadi di awal segmen Ustadz AR sudah menjelaskan bahwa yang namanya ketampanan itu di sini, di hati dan juga di amal perbuatan. Dan Ustadz Maulana udah kasih tips dan trik gimana sih caranya supaya terlihat tampil tampan ya kan. Berbicara yang baik, perbuatannya harus baik, mengendalikan diri dan memiliki rasa malu gitu. Jangan malu-maluin, zaman sekarang udah banyak yang putus tali rasa malunya. Tapi insya Allah kalau jamaah Islam itu enggak ya Bu ya. Ya. Amin insya Allah. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan nih buat bintang tamu kita. Mungkin ada yang mau ditanyain Mas Gunawan? Ada nih Ustadz. Ustazah juga ya sekalian ya. Silakan. Terkadang Allah akan memberikan ketampanan seseorang itu dari fisiknya maupun dari hatinya ya. Nah, tapi terkadang manusia ingin menampilkan hal sesuatu tersebut ke depan umum. Contoh hal kan misalkan, saya ini pengen tampan nih, rambutnya ditata, ya, klimis, kasih minyak, ya minyak jalantah gitu ya. Tahu nggak minyak jalantah? Ingat waktu kita muda ya. Iya. Saya kan seumuran. Oh seumuran. Terus rambutnya dikeriwil-keriwil kayak Superman, kalau kita Superman lah ya. Terus dikasih tinta-tinta di sini. Oh biar apa supaya sih? kayak Rano Karno, iya benar-benar ketawa. Ya Allah zaman kapan ini? Zaman bola, zaman kita masih, iya. Seperti itu boleh nggak Ustazah? Boleh nggak pertanyaannya? Boleh, pertanyaan boleh nggak atau tidak? memperganteng diri, mempercantik diri tuh boleh apa enggak? Ustazah Lelung gimana mohon dijawab pertanyaannya dan mohon tausiahnya silakan. Aduh, nanyanya sama orang cantik. Yang ditanyanya ganteng, gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lila. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu yang CCM? Cantik manja. Juga nih ya Allah cogan-cogan cocok ganteng. Apa kabar GGS? Ganteng-ganteng soleh. Nah ganteng-ganteng soleh dong ya. Pemirsa Islamuddin rahmati Allah. Aduh nanyanya sama orang cantik tentang gimana cara ngerawat kegantengan, ketampanan. Gimana ya? Boleh gak sih? Kalau kita merujuk pada Al-Quran ya kan. Yang namanya ketampanan, kegantengan, kecantikan itu adalah karunia dari Allah. Ketika karunia Allah berikan kepada kita wa mabikum minimatin faminallah. Tidak ada suatu kenikmatan, semua itu adalah semua dari Allah. Ganteng dari siapa Bu? Allah. Ya kan tampan dari Allah. Kita tinggal bersyukur. Nah masalahnya boleh gak sih kita ingin tampil tampan, ingin tampil ganteng dan dirawat semua apa yang Allah berikan kepada kita? Ya boleh dong. Rasa syukur itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah 4 hal. Ketika kita diberikan ketampanan atau ingin lebih tampan lagi, ingin dirawat lagi. Menurut Ibnu Qayyim Jauziyah, yang pertama orang rasa syukur adalah dia mengucapkan kalimat thayyibah dalam lisannya. Alhamdulillah ya Allah, aku diciptakan ganteng. Kan begitu ya. Ya Allah cantik. Kan jadi alhamdulillah semua dari Allah. Dan yang kedua adalah apa? Ketika dengan lisan, dengan hati, pengakuan hati. Bahwasanya tidak ada yang namanya kenikmatan kecuali dari Allah. Ini semua dari Allah. Kalau bukan dari Allah nggak mungkin tuh yang namanya kita tuh ganteng atau cantik seperti ini. Do you understand? Yes. Yang ketiga. Ketika sudah dengan lisan, dengan hati kita. Bahkan dinyatakan dalam yang ketiga adalah. Fa'amma binikmati robbika fahadis. Kalau engkau dikasih nikmat oleh Allah, perlihatkan nikmatnya ganteng. Ada orang misalnya bilang, ih pamer banget sih. Lagi mau pamer udah ganteng dari lahir. Gituin aja, udah ganteng dari sononya. Udah cantik dari turunannya. Udah ganteng dari turunannya, kalau pas belokan ya kagak ganteng lagi. Soalnya dari turunan kan gitu. Apa dinyatakan dalam Al-Quran tadi? Kalau kamu dapat nikmat maka ceritakan. Apa bentuk nikmatnya? Dirawat rambutnya, dirawat kulitnya. Karena dalam surat Fusilat ayat 20-21. Nanti kalau kita tidak merawat diri kita dan bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kulit-kulit kita semua. Makanya Bu kalau kulitnya kering ya kan. Pakaiin pelembab. Biar gak busik. Biar gak gatel. Pakai bedak talek misalnya gitu kan.
Yang ketiga apa? Nikmat itu harus kelihatan, jangan kayak orang susah. Don't rich people difficult. Ngerti nggak? Don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Ganteng itu dirawat gitu loh. Karena apa? Allah juga di dalam hadis Rasulullah telah bersabda, Innallaha yuhibbu ayyuro asaroni mati fi abdihi atau al abdihi. Allah sangat cinta sama seorang hamba yang dikasih nikmat, dikasih tampan segala macam dirawat. Akan kelihatan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ini udah ganteng, akhlak kagak ada. Kata Allah ini orang gak bersyukur nih. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur Sepanjang waktu. Jadi harus Artinya lagunya bersyukur. bersujud dulu baru bersyukur. Ya gitu deh biasa ya. Cin bersujud dulu baru bersyukur. Iya. Vokalis protes. Biasa vokalis protes. Kan kita anak band ya kan. Nah, jadi yang ketiga ketika sudah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan. Dengan lisan, dengan hati, bahkan nikmat kita kasih tahu sama orang-orang. Bukan dengan pamer, tapi bersyukur. Beda dengan pamer. Dan yang keempat, gunakanlah fasilitas yang Allah kasih untuk di jalan Allah. Ketampanan kita jadikan sebagai tauladan seperti Nabi Yusuf. Toladannya apa? Walaupun dia itu diirin oleh saudara-saudaranya tapi dia tetap punya rasa cinta kepada saudara. Enggak ada dendam di hatinya. Lihatlah yang namanya Dihya al-Khalifah al-Kalabi. Itu ya ada cowok tampan semadinah. Yang semekah adalah yang tampan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang namanya Dihya al-Kalabi itu jalan, tadi yang dibilang sama kakak Caca, itu semua gadis-gadis melihatnya. Kayak Ustaz Nur Maulana kan kalau udah keluar, ibu-ibu berebut. Mau foto gitu loh. Ya kan? Saya aja jarang foto sama beliau. Jadi yang namanya kegantengan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Jarir al-Bajali juga ganteng dia. Bahkan sepatunya saking besarnya sepatunya dinyatakan oleh Rasulullah ya. Bahkan dia kalau naik kuda aja tuh kadang sering jatuh saking dia tingginya itu. Masya Allah. Tampan segala macam. Artinya ketampanan it's not a crime ya. Yeah, that's right. Ya, itu bukan Yes. sebuah kejahatan ya. Oh, bukan Jadi dong. merawat ketampanan itu boleh selama Boleh. tujuannya bersyukur. Bersyukur. Jadi pas lagi keramas ya Allah terima kasih rambut saya masih ditumbuhin Rambut hari saya ini. masih tumbuh, ya kan? Makasih ya Allah udah dikasih kulit. Yang Coba kalau nggak ada indah. kulit ya kan kita ngelihat dalam diri kita sendiri aja jijik ya kan. makanya. Jadi nggak perlu ada yang disombongin. Betul. Masya Allah jazakillah khairan. Terima kasih banyak kasih. Ustazah Lulung. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah seru banget nih. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah juga untuk bertanya kepada guru-guru kita. Saya akan mengundang Ustadz Syam dan juga Ustadz AR. Karena jamaah yang ada di studio nanti akan saya kasih kesempatan juga untuk bertanya kepada guru-guru kita ya. Nah udah banyak banget nih Ustadz pertanyaan yang masuk. Sekarang Alhamdulillah, coba ya. kita pilih ya. Ya yang kita pilih yang pertama adalah dari @rosita Dewi 93. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah. Saya mau tanya apa hukumnya kalau seorang istri mengkagumi laki-laki lain? Dalam kurung perihal kesolehannya. Makasih semoga dijawab. Amin. Coba Ustadz AR gimana nih? Masya Allah, pertanyaannya ini luar biasa ya. Harusnya yang jawab Ustazah Lulung kayak gitu. Ya jadi kalau bicara tentang kekaguman kita kepada kesalihan seseorang atau kesalihan seorang, maka patut kita syukuri itu. Kita kagum dalam artian bahwa mudah-mudahan kita sebaik dia atau lebih dari itu dalam kesalihannya. Kagum dalam hal ini kembalikan kepada Allah. Kalau seandainya itu membuat kita terdorong untuk melakukan perbaikan juga sebaik orang tadi, ini namanya ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Keinginan. Nah, keinginan yang sama agar nikmat yang ada pada dia juga ada pada diri kita. Nah, tapi ada adabnya yaitu kalau kita kagum kembalikan ke Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita kagum dalam kesalihannya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah juga mensalihkan diri kita sebaik dirinya atau lebih dari itu. Seperti itu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan boleh? Boleh kalau dalam hal itu. Tapi kalau lebih dari itu, artinya dalam koridor yang tidak dibenarkan oleh Allah, itu yang terlarang. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau kagum sama laki-laki lain bukan karena syariat agamanya, Nah itu yang tertolak. nggak boleh? Nggak boleh. Apapun itu? Apapun itu. Nah, Nggak boleh. nggak boleh Nggak tuh. Iya, Harus hati-hati seperti ya itu. menjaga hati. Baik, yang berikutnya dari r.i.p_08. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, bagaimana hukumnya membeli makanan di mesin tanpa ijab kabul? Apakah hukum memakan makanan itu? Terima kasih. Gimana nih Ustadz Syam? Nih beli cemilan di vending machine misalnya Ya. kan. Kalau Imam Syafi'i di dalam kitabnya mengatakan tidak sah jual beli tanpa ijab kabul ataupun yang namanya sigat.
karena harus ada hal-hal demikian. Namun Imam Nawawi mengatakan boleh ada pengganti daripada ijab qabul, baik dari kalam ataupun daripada tulisan. Karena tidak selamanya ijab qabul itu harus pakai kalam. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa bicara misalnya. Maka dari itu bisa digantikan dengan kitab ataupun tulisan ataupun dengan utusan atau orang yang menjaga barang bawaan tersebut. Namun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya juga menyebutkan membeli tanpa ijab qabul itu masih dibolehkan dengan catatan ada kiridhoan antaradin. Orang yang menaruh makanannya di mesin sudah jelas sudah ridho. Kenapa? Karena makanannya tidak mungkin keluar kalau belum masukin duitnya. Ya. Berarti sudah dihalalkan. Karena ada duit dulu baru makanannya keluar dari mesinnya. Jadi itu insya Allah terhitung sebagai ijab qabul dan itu sah. Karena Insya ridho, Allah. karena ada Karena keridhoan. ada keridhoan. Asal jangan vending machine-nya di dok Iya. turun semua gitu nggak Atau boleh. pas masukin uangnya misalnya harganya 500 satu makanan. Masukin 500 tiba-tiba mesinnya ngeheng misalnya. Oh. Keluarnya banyak banget. Nah itu yang keluar lebih daripada uang kita itu yang nggak halal. Harus dikembalikan. Iya, harus Kayak dulu dikembalikan. waktu kita Baik. masih muda ya, Iya, waktu kecil. apa itu? Koinnya dimasukkan di itu Telepon koin? Baru digini-giniin ya. Itu zaman kapan sih Zaman Ustaz kapan Maulana? sih Ustaz Zaman Maulana? Rano Karno lagi Iya tuh, dari Mas. zaman Zaman Rano dulu. Karno masih ini. Saya masih belajar naik sepeda gitu Ustaz Maulana masih jatuh-jatuh. Masya Allah jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Syam, Ustaz AR silakan kembali ke tempat duduk. Jamaah. Yeay. Mau ngebahas lagi nggak soal ketampanan? Ya saya juga penasaran nih Ustadz Maulana katanya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan tampan nih. Sebenarnya ada nggak sih yang lebih tampan daripada beliau? Masa? Saya akan bahas. Ya. Ada 2 yang tampan lagi. Tunggu ya tapi Ustadz Maulana ya. Kan saya mau bahas. Jangan dibahas sekarang dulu. Setelah ini jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.